Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rayuda. Saya dari kelas 11 Permesinan 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengertian renang, manfaat renang, sejarah renang, dan gaya-gaya renang. Pengertian renang itu apa sih? Renang adalah suatu aktivitas olahraga air yang dilakukan dengan cara menggerakkan seluruh anggota tubuh, terutama tangan, kaki, dan badan, secara terkoordinasi di dalam air dengan tujuan berpindah tempat, menjaga keseimbangan tubuh, atau mempertahankan posisi tubuh agar tetap mengapung di permukaan air. Dalam renang, seseorang memanfaatkan daya apung air, serta kemampuan mengatur pernapasan, agar tubuh dapat bergerak secara efektif dan efisien tanpa tenggelam. Renang tidak hanya berfungsi sebagai olahraga prestasi, tetapi juga sebagai kegiatan rekreasi dan keterampilan hidup atau life skill yang sangat penting. Melalui aktivitas renang, seseorang dapat meningkatkan kebugaran jasmani, melatih kekuatan dan daya tahan otot, memperbaiki koordinasi gerak, serta meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, renang juga berperan dalam keselamatan diri karena kemampuan berenang dapat membantu seseorang menyelamatkan diri ketika berada di lingkungan perairan seperti sungai, danau, ataupun laut. Secara teknis, renang dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik dan gaya, seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu, yang masing-masing memiliki aturan serta karakteristik tersendiri atau ciri khasnya sendiri. Dalam pelaksanaannya, renang menuntut penguasaan teknik dasar seperti mengapung, meluncur, mengatur pernapasan, serta mengkoordinasikan gerakan tangan dan kaki secara harmonis. Dengan demikian, renang merupakan olahraga yang menyeluruh karena melibatkan hampir seluruh anggota tubuh, baik fisik maupun mental, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, tadi itu penjelasan pengertian renang. Kalian tahu gak sih manfaat renang itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah, sini aku jelasin. Renang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, kebugaran jasmani, serta perkembangan mental dan sosial seseorang. Salah satu manfaat utama renang adalah meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru. Saat berenang, tubuh membutuhkan oksigen dalam jumlah besar, sehingga jantung bekerja lebih efisien untuk memompa darah. Sementara paru-paru dilatih untuk mengatur pernapasan secara teratur. Hal ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, renang sangat bermanfaat untuk melatih dan menguatkan otot seluruh tubuh. Hampir semua kelompok otot, mulai dari otot lengan, bahu, dada, punggung, perut, hingga kaki, aktif bergerak saat berenang. Gerakan yang dilakukan di dalam air juga memberikan hambatan alami, sehingga otot bekerja lebih maksimal tanpa memberi tekanan berlebihan pada sendi. Oleh karena itu, renang aman dilakukan oleh berbagai usia, termasuk anak-anak, orang dewasa, ataupun lansia. Renang juga berperan penting dalam meningkatkan kelunturan dan koordinasi gerak tubuh.
Gerakan yang dilakukan secara berirama dan teratur membantu tubuh menjadi lebih lentur, seimbang, dan terkoordinasi. Selain manfaat fisik, renang memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kelelahan pikiran karena air memberikan efek relaksi dan menenangkan. Manfaat lainnya adalah renang dapat membantu mengontrol berat badan dan membentuk tubuh. Renang membakar cukup banyak kalori, terutama jika dilakukan secara rutin dan dengan teknik yang benar. Selain itu, renang juga meningkatkan kepercayaan diri, terutama ketika seseorang berhasil menguasai teknik berenang dengan baik. Dari segi keselamatan, kemampuan berenang merupakan keterampilan hidup yang sangat penting karena dapat membantu seseorang menyelamatkan diri atau orang lain dalam kondisi darurat air. Dengan demikian, renang merupakan olahraga yang manfaat menyeluruh baik secara fisik, mental, maupun manfaat renang. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian. Nah, tadi itu manfaat renang. Sekarang kita harus cari tahu nih sejarah renang itu kayak gimana. Sini aku jelasin sejarah renang itu kayak gimana. Renang merupakan salah satu aktivitas olahraga tertua dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengenal dan mempraktikkan renang sebagai keterampilan bertahan hidup, terutama untuk menyeberangi sungai, mencari makan, dan menyelamatkan diri dari bahaya di air. Bukti awal keberadaan renang dapat ditemukan pada lukisan dinding di gua-gua di wilayah Mesir dan Libya yang diperkirakan berasal dari sekitar 7.000 tahun yang lalu, yang menggambarkan manusia sedang bergerak di air dengan gerakan menyerupai gaya renang. Pada masa peradaban kuno, renang mulai dikenal sebagai bagian dari pendidikan dan latihan fisik. Di Mesir kuno, renang diajarkan kepada anak-anak bangsawan sebagai bagian dari pendidikan jasmani. Sementara di Yunani kuno, renang dianggap sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Bahkan pada masa itu muncul ungkapan bahwa seseorang dianggap tidak berpendidikan jika tidak bisa membaca dan tidak bisa berenang. Di Romawi kuno, renang berkembang pesat dengan dibangunnya pemandian umum yang digunakan untuk latihan renang dan kebugaran tubuh. Memasuki abad pertengahan, perkembangan renang sempat mengalami kemunduran di Eropa. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa mandi dan berenang di tempat umum dapat menyebarkan penyakit. Meskipun demikian, di beberapa wilayah lain renang tetap dipraktikkan, terutama untuk keperluan militer pelayaran. Pada masa ini, renang lebih difokuskan sebagai keterampilan bertahan hidup dibandingkan sebagai olahraga. Perkembangan renang kembali meningkat pada abad ke-18 dan ke-19. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebugaran tubuh, di Eropa, terutama di Inggris, renang mulai diajarkan secara sistematis dan muncul berbagai gaya renang yang menjadi dasar teknik modern. Pada tahun 1837, kompetisi renang pertama
kali diselenggarakan di Inggris, yang kemudian mendorong renang berkembang sebagai olahraga prestasi. Renang semakin berkembang secara internasional pada abad ke-20 pada tahun 1896. Renang resmi dipertandingkan dalam Olimpiade modern pertama di Athena, Yunani. Sejak itu, aturan teknik dan gaya renang harus disempurnakan untuk mengatur dan mengembangkan olahraga secara global. Pada tahun 1908 dibentuk Organisasi Internasional bernama FINA yang bertanggung jawab atas peraturan dan penyelenggaraan kompetisi renang dunia. Dengan perjalanan sejarah yang panjang, renang telah berkembang dari sekedar keterampilan bertahan hidup menjadi olahraga yang memiliki nilai kesehatan, prestasi, dan rekreasi, tetap menjadi salah satu olahraga air paling populer hingga saat ini. Jadi itu sejarah renang. Terima kasih telah mendengarkan saya. Mohon maaf dari saya jika kurang atau lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.